Selamat malam Mas Sergei dan teman-teman, perkenalkan aku Krisno. Aku bukan ingin bercerita horor, tapi menurutku ini lebih seram dari cerita horor. Nurin Jaislin, seorang warga negara Malaysia, berumur 8 tahun. Lahir pada September 1999 dari keluarga kelas menengah. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara, putri dari Jazimin Abdul Jalil dan Norazian Bistaman. Sejak kecil, Nurin menderita penyakit ginjal dan tekanan darah tinggi, membuatnya bergantung pada obat-obatan. Pada 20 Agustus 2007, pukul setengah 9 malam, Nurin meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke pasar malam di dekat taman sekitar rumah, yang terletak di perbatasan wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tujuannya sederhana, mencari jepitan rambut. Namun, benda kecil yang dicari itu tak kunjung ia temukan. Ia pun berjalan lebih jauh, hingga ke distrik Dataran Merdeka, dan akhirnya membeli jepitan rambut di Petaling Street, kawasan yang terkenal akan kehidupan malamnya yang ramai. Orang tuanya mengizinkannya pergi, berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Namun, mereka salah besar. Jam 12 malam, ayah Nurin yang baru pulang kerja mulai cemas karena putrinya belum kembali. Kepanikan semakin memuncak ketika pencarian di sekitar rumah tidak membuahkan hasil. Mereka segera melaporkan ke polisi. Polisi yang bergerak cepat segera menelusuri CCTV di sekitar 2 pasar malam tersebut. Hasil rekaman memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Nurin diculik oleh sepasang pria dan wanita yang mengendarai sebuah van putih merek Peru 2. Seluruh personil kepolisian dikerahkan untuk investigasi. Bahkan, pemerintah menawarkan hadiah 20.000 ringgit atau sekitar 70 jutaan rupiah lah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang pelaku. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan anonim, tidak dikenal, memberikan keterangan kepada polisi. Ia mengaku melihat Nurin berusaha melawan, sebelum kepalanya sendiri dipukul dengan ujung pistol revolver oleh penculik tersebut. Dalam rekaman CCTV, suara Nurin yang berteriak minta tolong dan terus-menerus mengatakan, tak nak, gak mau, enggak. Itu terdengar dengan jelas. Kesaksian perempuan ini semakin menyeramkan ketika ia menceritakan bahwa penculik berbicara dalam bahasa Indonesia. Polisi Malaysia menyadari bahwa ini bukan sekedar kasus penculikan biasa. Mereka segera menghubungi FBI dan Interpol untuk meminta bantuan. Dengan teknologi canggih pada masanya tim forensik mencoba memperjelas gambar CCTV untuk mengidentifikasi wajah pelaku dan nomor kendaraan van putih yang digunakan. Namun, sebelum pelaku sempat berhasil ditemukan, sebuah penemuan mengerikan mengguncang Malaysia. Pada 17 September 2007, dini hari, seorang warga lokal bernama Cheng Yang Fang menemukan sebuah tas olahraga di depan tokonya. Ketika dibuka, ia langsung berteriak ketakutan. Di dalamnya terdapat sepasang kaki kecil yang sudah membusuk. Tes forensik memastikan bahwa kaki tersebut milik Nurin. Penemuan ini memicu pencarian besar-besaran. Tidak butuh waktu lama hingga polisi menemukan bagian tubuh lainnya yang tersebar di berbagai lokasi di Petaling Jaya, Kuala Lumpur. Nurin telah dimutilasi secara brutal